Saya diem aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Facebook Klinik Miu Permata Medika. Betul ya? Klinik Miu Permata Medika Dr. Intan. Halo yang sudah hadir, thanks ya atas waktunya. Sorry loh, ini telat. Seharusnya ini sempat digeser-geser jadwalnya. Seharusnya saya menjadwalkan ini jam 7:30 malam, nanti malam. Tetapi saya baru ingat bahwa nanti malam saya ada pelatihan online. Jadi saya geser di jam 4. Ternyata tadi saya baru membantu orang yang mengalami kecemasan dan baru selesai. Jadi mohon maaf ini telat. Tapi mudah-mudahan dimaafkan ya, dan mudah-mudahan pembahasan kali ini mudah-mudahan bisa diterima, bisa membantu siapa saja yang sekarang sedang jerawatan. Oke, sebelumnya disapa dulu ya yang sudah hadir. Oke, yang sudah hadir Ika Martialo, thanks ya udah nonton ya. Ini kemana Ci? Ke sana Ci? Ke atas, nggak mau Ci, coba Ci. Belum mau ya. Tampilkan, oke. Bagi yang lainnya belum keluar namanya, sorry ya. Dari sini deh. Oke, thanks ya. Oke, sekali lagi selamat datang bagi semua yang sudah hadir. Thank you banget sudah mau menyempatkan waktu. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang penyebab jerawat yang sering tidak kamu sadari. Siapa nih di sini yang lagi jerawatan? Angkat tangan. Kalian bisa memberikan emoticon angkat tangan yang berjerawat. Ya semoga jerawatnya cepat pulih ya, dan mudah-mudahan kalian juga tetap happy dan bisa mengatasi jerawat dengan baik. Oke, kita sapa lagi ya. Oke, ada Jaka Taruk, cantik. Oh, thank you. Terus ada Indah Purwanti. Oke, thank you ya atas kehadirannya. Oh ya, jangan lupa juga kasih tahu, tulis di situ di komen kamu dari mana aja, biar saya bisa tahu kamu semua dari mana saja. Oke? Ya, tulis di komen ya. Oke, thank you. Oke, insya Allah nanti kalau sudah selesai FB-nya, mudah-mudahan bisa di-save di Facebook. Jadi bagi yang belum menonton bisa juga mendapatkan manfaatnya dari situ. Oke, sambil nunggu yang belum hadir. Sini. Oke, Jaga Taruh dari Brebes. Oke, salam kenal, thank you. Yang lainnya dari mana nih? Yang lainnya? Oke, siapa nih yang punya jerawat? Angkat tangan. Jerawatnya jerawat ringan, sedang, apa berat nih? Berat tuh yang banyak gitu ya. Ya, saya doain apapun jenis jerawat kamu, mudah-mudahan kalian semua bisa mendapatkan masukan terbaik dari video kali ini, video live kali ini. Mudah-mudahan bisa mengatasi jerawatnya dengan baik. Oke, disapa lagi ya. Oke, ada Tambah Raharjo, Bapak Tambah Raharjo, dan ada Indah Purwanti. Oh, nanya nih Mbak Indah Purwanti, nanya cara untuk merawat kulit sensitif biar nggak jerawatan gimana ya? Aku Indah dari Larangan. Oke, salam kenal. Wah, kita sama nih dari Larangan. Oke, kita langsung aja ya. Sudah ada beberapa yang menonton. Kita langsung saja kepada topiknya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar pertanyaannya. Nanti saya bacakan
Mudah-mudahan mendapatkan jawaban dari sini. Oke? Ya. Oke, kita langsung aja. Apa sih penyebab jerawat yang tidak kamu sadari? Terkadang kan ada nih orang-orang jerawatan, kok gue jerawatan ya? Padahal nggak makan gorengan, nggak makan ini, nggak makan itu, tapi kok jerawatan? Kenapa? Nah, ini nih, ternyata ada beberapa sebab yang kadang tidak kamu sadari dalam menimbulkan jerawat. Nah, apakah itu? Oke, yang pertama, dan ini sering banget dilakukan oleh orang-orang biasanya, yaitu sering memegang wajah, mak. Apalagi kalau lagi ada jerawatnya dipencet-pencet tuh. Tahu gak sih? Ternyata itu bagian terbesar penyebab orang bisa jerawatan. Kenapa? Karena sadar nggak? Kamu di sana di rumah berapa kali cuci tangan dalam sehari? Sering? Atau sering banget? Kayaknya yang mana nih, sering atau sering banget? Malah ada yang jarang banget. Jadi tahu nggak sih penyebab jerawat yang utama karena adanya bakteri. Nah, tahu nggak? Bakteri itu wujudnya sangat kecil banget, gak kelihatan mata. Dan terkadang tangan kita habis pegang macem-macem, sadar nggak? Ternyata ada bakteri-bakteri yang nempel di sana. Nah, apa yang terjadi ketika tangan kita kotor, sering memegang muka yang mulus? Apa yang terjadi? Ya, bener banget. Jadi bakteri yang ada di tangan nih bisa pindah ke pipi. Nah, itu coba sadari siapa saja yang di sana, di rumah sana yang sering pegang pipinya pakai tangan. Ingat-ingat dulu, tangannya udah cuci belum ya? Kalau belum dicuci, no, jangan pegang tangan sebelum cuci. Jangan pegang wajah kamu sebelum cuci tangan. Oke? Ya. Dan kebiasaan sering megang-megang muka, sering mencet-mencet jerawat. Tahu gak sih apa yang terjadi? Kalau jerawatan dipencet, itu memperbesar resiko peradangan. Sehingga kalau meradangnya makin besar, efeknya adalah pemulihannya juga semakin gak baik. Jadi resiko untuk bopeng, tahu bopeng gak? Bopeng itu kulitnya jadi gak rata gitu. Terus selain bopeng itu hitam, biasanya lebih hitam daripada jerawat yang didiamkan. Jadi bagi kamu semua nih, mau kamu yang jerawatan ringan, mau kamu yang jerawatan sedang, atau maupun kamu yang jerawatan berat, bahkan untuk kamu yang berjerawatan, baiknya hindari pegang-pegang wajah kamu dengan tangan kamu. Oke? Selanjutnya nih, apa aja sih penyebab yang sering lalai, sering tidak disadarin dan bisa menyebabkan jerawat? Yang kedua adalah sering menempelkan HP kamu di pipi. Halo? Di pipi. Pernah kan? Sering kan? Nah, tahu gak sih? Kamu di rumah ada gak yang pernah nyuci HP kamu? Kayaknya gak pernah ya, karena saya sendiri gak pernah nyuci HP. Nah, tau gak sih, HP kita bawa kemana kira-kira sepanjang hari? Terus berapa kali HP itu kita bersihkan? Kayaknya gak pernah ya, kita pakai aja ya. Nah, tau gak sih, tadi masih ada kaitannya dengan tangan kotor, ada kuman nempel. HP pun begitu. Ternyata si bakteri pun bukan hanya sering nempel di tangan, bakteri pun bukan hanya sering nempel di tangan, mereka pun suka sekali nempel di HP. Jadi kalau misalkan lagi telepon nih, baiknya tempelin aja di telinga kamu, jangan di pipi. Oke? Ya, penyebab selanjutnya yaitu sering menggunakan handuk yang kurang bersih. Nah, kamu nih pasti punya handuk dong. Semua orang pasti punya handuk. Sadari,
Coba berapa kali atau berapa hari sekali kamu mencuci handuk kamu? Sering? Apa sering banget? Ayo. Nah, bagi yang kurang sering nih nyucinya, nah pastikan sadari bahwa kuman itu ada di situ, bisa berkembang biak dan bisa nempel di wajah kamu. Jadi sering-sering ya bersihkan atau cuci handuk kamu lebih sering. Oke? Terus kemudian alat-alat make up yang pakai bedak, pepelnya bedak. Itu nih kalau sudah kuning hijau maaf kok hijau, udah kuning, udah coklat banget, itu juga baiknya dibuang, ganti yang baru. Kalau enggak, kalau kamu sayang dan punya cuman satu-satunya, cuci aja, dicuci kayak nyuci baju, cuci pakai sabun biasa. Nah, terus setelah dicuci pakai sabun nih, dikeringkan, nanti bisa dipakai lagi. Oke, selain itu juga alat make up ini bisa kuas atau bisa apa saja, dan itu harus kamu cuci rajin-rajin. Oke, selanjutnya yaitu, nah ini penting banget nih. Terkadang kita lalai membersihkan muka di malam hari. Tahu gak sih, proses regenerasi kulit itu terjadi di malam hari saat kita beristirahat atau tidur. Nah, terkadang nih sebelum kita tidur, sore-sore setelah mandi nih, sore-sore kita jalan-jalan kemana? Ingat nggak kita pakai bedak? Yang cowok mungkin nggak pakai bedak, tapi habis jalan-jalan kemana? Motor-motoran, banyak debu dan apapun nempel di wajah kamu. Nah, setelah itu langsung tidur. Nah, proses regenerasi di situ terganggu kalau kamu lupa membersihkan wajah kamu. Jadi biar nggak sampai jerawatan nih, ini penting banget nih. Jangan lupa bersihkan wajah kamu di malam hari. Oke? Ya, oke. Sebelum menyimak video selanjutnya, kita baca dulu ya siapa yang sudah hadir ya. Oke. Ada, ini gimana sih? Ini klik. Sini ya. Sebentar ya. Ada Ade Pramono. Halo. Terima kasih banyak. Ada Sugiarto Bae. Ada Siti Fahir. Thank you ya. Ada Mela Jutek. Ada Yusuf Fahri. Ayu Utami. Mila Jutek, sering saya mau mencet jerawat, soalnya gregetan Bu dokter. Nah itu tuh, mungkin hampir semua orang yang berjerawat juga alasannya sama, gregetan, pengen cepet hilang. Tapi hati-hati loh, kalau misalkan kamu tetap memencet jerawat, resikonya adalah hitam-hitamnya cenderung lebih susah hilang dan lebih hitam biasanya, dan punya resiko untuk terjadinya bopeng. Jadi silahkan kamu bisa memilih nih, cepet hilang dengan dipencet jerawatnya tapi bopengnya lama hilangnya, atau sabar dulu biar jerawatnya hilang sendiri dulu baru bopengnya cepet hilang. Oke, itu pilihan. Mudah-mudahan sih kebiasaannya dihindari ya, dikurangi. Oke, kemudian ada Sahuri Koki, ada Ari Sukaryo. Halo Dari, thank you ya. Terus ada Joko Prasetyo, ada Sahuri Koki, udah Hanis dipenceti semua tinggal bekasnya. Nah itu, ya kan, bekasnya kira-kira gede-gede gak nih kalau sering pencet? Pasti gede-gede kan, jadi jangan dipencet, oke? Ya, terus ada Fiska Dwi Cahyo. Halo, ada Raden Said, thank you. Ada Raja Kusnan dan Ali Anissa Hamzah, thank you ya semua untuk waktunya. Nah, kalau sering jerawatan pada saat hamil itu karena hormon atau gimana dok? Ya, kalau memang kok hamil itu cenderung biasanya karena perubahan hormon. Dan ada dong, mungkin di sini sudah pernah dengar cerita yang saat saat hamil jerawat jadi banyak. Nah begitu hamilnya sudah melahirkan, dede bayinya sudah lahir, jerawatnya jadi berkurang. It's okay, itu memang karena proses kehamilan.
Oke, terus ada Winarni dan ada Mela Jutek. Nah, susah Bu Dokter ngilangin jerawat mah harus pakai apa ya? Oke, simak ya videonya sampai habis ya. Insya Allah nanti kamu akan tahu jawabannya bagaimana cara menghilangkan. Oke, kemudian ada Hafiz Lutfi Alfarizi Mafruri. Thank you ya sudah menonton. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Apa saja sih kebiasaan yang ternyata tidak kita sadari dan bisa menyebabkan jerawat? Oke, bagi yang punya pertanyaan, silakan pertanyaannya seputar pembahasan kali ini. Anda atau kamu bisa tulis pertanyaan kamu di kolom komentar. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa membantu kamu menjawab pertanyaan tersebut dan bisa menemukan solusinya. Amin. Oke, selanjutnya yaitu, nah ini nih, kadang kita juga nggak sadar kebiasaan yang sering tidak disadari saat yang bisa menimbulkan jerawat, yaitu sering menempelkan benda-benda kesayangan seperti boneka ditempelin, terus selimut. Nah mungkin ini yang ABG ya, sering ditempelin. Terus beberapa juga ada yang pakai topi itu aja. Nah itu juga masih ada kaitannya dengan yang di atas. Jadi tahu bahwa sesuatu yang jarang dicuci, maka dia akan di situ akan berkembang biak adanya bakteri. Utamanya kalau misalkan sesuatu yang sering dipakai. Nah, sering dipakai itu karena minyak dari wajah kita itu nempel ke boneka itu atau ke topi itu. Minyak itu menghasilkan sesuatu yang akhirnya buat bakteri senang tumbuh di sana. Nah, bakteri yang ini nih, nah kalau misalkan lama tidak dicuci, kalau dicuci kan hilang bakterinya, tapi kalau misalkan jarang dicuci, maka itu akan menimbulkan jerawat jika benda itu nempel di muka kita. Jadi sering-sering cuci ya. Apapun kesayangan kamu yang sering kamu tempelkan di wajah harus kamu cuci. Oke? Terus selanjutnya, sering menggunakan masker. Nah, masker ini baik sekali kan? Saat kondisi seperti ini kita semua saat new normal memang harus pakai masker dimanapun. Tetapi harus kamu tahu bahwa masker itu ada masanya. Kalau masker yang kain itu sebaiknya kamu gunakan kurang dari 5 jam sudah kamu cuci. Kalau masker yang masker medis itu kurang dari 8 jam. Jadi kalau misalkan kok digunakan lebih dari jam tersebut, apa yang terjadi? Kamu tahu dong, masker dipakai. Terus habis itu ada yang nyuprat-nyuprat dari mulut kamu, atau minyak kamu nempel di masker itu. Nah, apa yang terjadi dengan itu? Di situ sebagai wadah berkembang biaknya kuman jika terlalu lama. Nah, apalagi kalau misalkan kok sudah diendap, udah lebih dari 8 jam dipakainya, terus ditaruh, besok dipakai lagi. Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira bakterinya masih segitu atau nambah banyak? Nambah banyak ya. Kalau sudah nambah banyak, nempel ke wajah, apa yang terjadi? Ya, bakterinya nempel ke wajah. Jadi berpotensi sekali menyebabkan jerawat. Jadi bagi kamu yang di luar sana wajib pakai masker kemanapun kamu pergi. Dan jangan lupa maskernya harus diganti 5 jam sekali, kalau bisa 5 jam sekali, ini idealnya, dan harus dicuci. Oke? Ya, selanjutnya yaitu adanya penggunaan make up yang salah atau keliru tepatnya. Jadi perlu diketahui bahwa tipe-tipe muka berjerawat itu adalah muka yang sensitif, biasanya cenderung berminyak sensitif. Nah, ada beberapa obat-obat untuk muka yang ternyata bisa memicu munculnya jerawat. Contohnya apa? Tabir surya. Tabir surya, ada beberapa tabir surya yang bisa memicu munculnya jerawat. Nah, jadi kalau kamu mau pakai tabir surya nih, sebaiknya kamu konsultasikan ke dokter.
tipe tabir surya apa yang cocok buat kulit kamu. Oke. Terus yang kedua, penggunaan make up yang salah tadi, yaitu foundation. Penggunaan foundation atau bahasa dulunya bedak cair. Nah, dempul. Mungkin dempul juga bisa. Nah, foundation ini dia sifatnya menutup dengan sempurna pori-pori di wajah kamu. Makanya kalau pakai foundation, kulit kan terasa rata, terasa lebih bagus gitu, lebih putih gitu, karena dia menutup sempurna pori-pori wajah kamu. Kalau kamu sering-sering menggunakan ini, maka keringat di pori-pori kulit kamu sering tersumbat, apalagi kalau misalkan lupa bersihinnya. Ya, akhirnya potensi besar sekali menyebabkan jerawat. Jadi untuk make up, bagi kamu yang jerawatan, kalau sesekali pengen pakai foundation, kamu masih boleh menggunakannya, tetapi hanya di waktu-waktu tertentu saat memang penting untuk menggunakan foundation. Jika di saat-saat sehari-hari seperti biasa sekarang ini, baiknya hindari ya penggunaan foundation. Oke. Saya mau sapa lagi nih, sapa dulu ya. Oke. Ada Ahmad Nizar, thank you. Wah, ini gimana Ci? Ada Ibrahim Adam Gaci. Oke, ini gimana Ci? Kegeser ya? Oh, maaf, keputar ternyata kameranya. Oke, thank you ya bagi semua yang sudah hadir menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat ya obrolan kita kali ini tentang hal-hal sepele apa sih yang bisa menyebabkan jerawat. Oke, terus kita lanjut ya. Sebab-sebab yang kadang kita nggak sadari, yang kamu nggak sadari dan bisa menyebabkan jerawat kamu. Oke, hal-hal yang lainnya adalah jarang keramas. Siapa nih yang jarang keramas? Angkat tangan, ngaku-ngaku jarang keramas. Tahu dong, kalau jarang keramas pasti kulit berminyak. Kalau berminyak kira-kira bakteri cepet nggak di sana berkembang biak? Tentu ya. Jadi akhirnya bakteri itu bisa pindah ke muka kamu. Jadi yang rajin ya keramasnya. Dan yang terakhir, penyebab jerawat, yang kadang terlihat sepele tapi bisa menyebabkan jerawat, ini adalah stres. Stres ini bisa sangat besar memicu jerawat karena saat stres orang cenderung lebih malas untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang merawat diri. Betul nggak? Ya dong. Jadi malas bersihin kalau malam, pikirannya sudah terlalu memikirkan hal yang sedang dia alami, jadi dia malas. Nah, malasnya itu menyebabkan ya jerawat jadi bermunculan. Oke. Nah, gimana nih cara mengatasinya? Kalau misalkan biar wajahnya nggak berjerawat nih, ya tentu saja yang harus dilakukan adalah hal-hal tadi harus diperbaiki. Yang pertama, sering nih mencuci apapun yang sering nempel di pipi kamu. Oke. Terus yang kedua, sering ganti maskernya dan sering dicuci dengan rutin. Yang ketiga, hindari stres. Yang keempat, kamu bisa kalau misalkan gatel banget nih muka, mau garuk-garuk jerawat, kamu cuci tangan dulu baru pegang jerawat atau pegang wajah kamu. Tapi lebih baik lagi hindari menyentuh dan memencet-mencet jerawat kamu. Oke? Ya, terus jangan lupa bersihkan wajah terutama sebelum kamu tidur. Oke? Ya. Oke, selanjutnya sebetulnya masih ada bahan-bahan alami yang bisa bantu kamu ternyata untuk mengatasi jerawat. Bahan-bahan alami apa sih? Dan sebetulnya hal ini sudah saya bahas. Tunggu ya YouTube-nya. Oh ya, jangan lupa saya ingatkan, saya ingatkan sama kamu semua, sama Anda semua, kalian semua, bahwa saya juga punya channel YouTube
yang berisi informasi-informasi kesehatan termasuk jerawat ini. Bagaimana cara mengatasi jerawat, obat-obat jerawat apa saja yang bisa kamu dapatkan. Obat-obat ini sering dipakai dokter, dan obat-obat apa sih yang bisa didapatkan tanpa resep dokter. Kemudian juga ada tips mengatasi demam, dan masih ada tip-tip lainnya tentang kesehatan. Kamu bisa melihatnya di channel YouTube saya, yaitu Dr. Intan. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga akan membahas nih apa sih bahan-bahan alami apa sih yang bisa digunakan untuk membantu kamu mengatasi jerawat. Tentu ini juga bisa, mudah-mudahan bisa bantu kamu ya ngatasin jerawat kamu. Oke, langsung saja ya. Saya lihat barangkali ada pertanyaan dari atas, coba ya. Paling atas mana, Ci? Oh, ini ya. Oke, saya coba. Nah, ini cara untuk merawat kulit sensitif biar nggak jerawatan gimana ya? Aku Indah dari Larangan. Nah, bahan-bahan alami ini nih, insya Allah bisa membantu Mbak Indah untuk merawat kulit biar nggak gampang jerawatan juga. Oke, terus sabar ya Mbak Indah ya, bentar lagi akan saya bahas. Terus, nah ini sering mencet jerawat soalnya gregetan. Nah, tadi baiknya jangan dipencet ya. Terus udah habis dipencet semua, udah habis dipencet semua bekasnya. Memang kadang kalau udah jadi bopeng yang dalam-dalam itu, treatmentnya agak harus bersabar dan harus rutin karena biar menumbuhkan jaringan-jaringan yang baru. Oke, terus kalau sering jerawatan pada saat hamil itu karena hormon atau gimana ya dok? Betul tadi, karena hormon. Kemudian susah Bu Dokter ngilangin jerawat mah harus pakai apa ya? Nah, ini juga nanti saya akan bahas tentang bahan-bahan alami apa saja yang bisa kamu gunakan untuk menghilangkan jerawat. Dan saya juga akan membahas nih tentang obat-obat apa saja yang biasa diresepkan dokter dan bisa kamu beli bebas di apotek. Oke, tunggu ya, yang sabar ya, Mila Jutek. Oke, terus muka aku sensitif, terus mudah banget jerawatan. Kalau jerawat udah hilang, pasti muncul lagi. Harus pakai apa sih Bu Dokter buat ngilangin jerawat? Nah, ini sabar ya. Ini pertanyaan kamu ini akan dibahas setelah ini. Oke? Terus ada siapa lagi nih yang bertanya? Oke, langsung aja ya. Mungkin pada penasaran apa saja sih bahan alami apa saja sih yang bisa kamu gunakan untuk membantu menghilangkan jerawat kamu. Oke, yang pertama ada buah tomat. Kita bahas yang alami dulu ya. Alami, setelah bahas yang alami ini kita bahas tentang obatnya. Setuju ya? Oke, kita bahas tentang bahan alaminya dulu. Yang pertama adalah tomat. Tahu gak sih ternyata tomat itu sangat kaya akan antioksidan dan kaya juga akan vitamin seperti vitamin A, B, C, E, dan vitamin K. Dan antioksidan ini mampu merawat kulit, mampu menjaga kelembaban kulit, dan mampu juga mencegah jerawat yang muncul di wajah kamu. Caranya gimana? Kalau bahan-bahan alami ini kamu bisa gunakan dengan cara dijadikan masker. Jadi bahan-bahan alami ini kamu bisa gunakan kapan saja. Oke? Dan biasanya kalau menggunakan bahan-bahan alami harus telaten dan rutin. Oke? Nah, caranya buah tomat dihilangkan bijinya, kemudian diambil buahnya, dagingnya, dan hilangkan juga kulitnya. Nah, tumbuk. Setelah itu oleskan di wajah, tunggu kurang lebih 1 jam sampai kering dan bersihkan. Nah, cara alami dan bisa kamu gunakan di rumah. Oke, bahan selanjutnya adalah timun. Kemudian ada madu. Kemudian juga ada lidah buaya. Terus jeruk nipis. Dan juga ada baking soda. Jadi bahan-bahan tersebut berisi antioksidan dan mampu membuat kulit kamu menjadi lembab dan mampu membersihkan
kotoran dari pori-pori di wajah kamu. Nah, khusus untuk baking soda, penggunaan baking soda dok, baking soda yang biasa kamu pakai untuk membuat kue, ya itu ternyata itu juga bisa digunakan untuk membuat wajah kamu menjadi lebih baik dan bisa mengatasi jerawat kamu. Jadi bahan-bahan di atas, semua bahan-bahan ini bisa kamu gunakan sebagai masker. Dan khusus untuk baking soda, penggunaannya harus hati-hati karena baking soda ini terkadang bisa pada beberapa orang bisa menyebabkan iritasi, kemudian bisa merah, gatal, maupun bisa menyebabkan alergi. Jadi khusus untuk baking soda, jika kamu telah menggunakan baking soda ini, maka sebaiknya kamu berikan pelembab pada wajah kamu. Jika kering-kering, perasaan kering di wajah kamu, gatal-gatal dan bengkaknya masih belum teratasi, maka sebaiknya kamu konsultasikan ke dokter kesayangan kamu. Oke, nah inilah bahan-bahan alami yang bisa kamu gunakan dan ini bisa kamu dapatkan di rumah dengan sangat mudah dan ternyata bisa membantu kamu mengatasi jerawat. Dan dengan menggunakan bahan-bahan ini, apa yang harus dilakukan? Tentu saja bahan-bahan alami bekerja tidak secepat bahan-bahan kimia. Tetapi dengan kandungan vitamin dan antioksidan yang ada di dalamnya, ini bisa membantu kamu. Dengan catatan, kalau kamu mau menggunakan bahan-bahan ini, kamu harus sabar dan telaten menggunakan bahan-bahan ini sampai kamu mendapatkan hasilnya terbaik. Oke? Ya, kemudian kita bahas yang selanjutnya. Oke, sebelum bahas selanjutnya saya mau lihat dulu nih, barangkali ada pertanyaan lagi. Agung Wibowo, Kak, bolehkah jerawat kita pencet? Nah, tadi kita sudah bahas di depan bahwa resiko memencet jerawat itu yang pertama adalah bekas jerawatnya cenderung lebih hitam dan lebih besar. Jadi kalau misalkan kamu sering memencet, maka ya jerawat kamu harus bisa terima nih kalau jerawatnya bekasnya bakalan lama hilangnya. Dan potensi juga menyebabkan bopeng. Jadi mukanya kulitnya nggak rata. Jadi jangan ya. Oke, Apotik Biomedical, thank you, love you too. Kemudian ada juga pertanyaan dari Mila Jutek, siap dokter, oke, thank you. Kemudian UMKM Brebes bernama Tabat, salut, oke, thank you. Kemudian Ika Marsia, tip cantik ala dokter Intan. Nah ini tip cantik ala saya. Oke, thank you. Kemudian yang baru nonton nih ada Mama Hedijah, thank you ya. Terus ada Dika Aji, thank you. Oke, kita masuk nih pembahasan selanjutnya. Tadi sudah jelas ya tentang bahan alami apa saja yang bisa membantu kamu menghilangkan jerawat. Oke, kita bahas nih yang selanjutnya yang mungkin pada penasaran, obat apa sih yang bisa digunakan untuk membantu jerawat dan bisa kamu beli di apotik tanpa resep dokter, dan ini biasa dipakai dokter untuk mengatasi jerawat. Oke, saya akan membahasnya ya. Oke, obat-obatan ini adalah yang pertama adalah obat-obat yang mengandung asam salisilat. Nah, obat-obatan ini biasanya dalam bentuk lotion, ada yang dalam bentuk minyak, ada belum dalam bentuk krim. Nah, asam salisilat ini membantu kamu mengatasi jerawat dengan cara membantu regenerasi kulit kamu. Jadi asam salisilat ini membantu mempercepat pergantian kulit, sehingga biasanya juga bagus sih kalau misalkan kau bekas jerawat juga diregenerasi biar kulitnya lebih baik. Oke, sekarang
Bahan yang kedua, dan ini mungkin sering didengar. Jadi obat apa sih yang bisa membantu kamu mengatasi jerawat? Yang kedua adalah sulfur. Jadi kamu lihat-lihat nih, kalau misalkan di apotik, cari mbak obat yang kandungannya sulfur. Ya, sulfur. Nah, sulfur ini berfungsi untuk mengurangi kandungan minyak di wajah kamu. Karena beberapa orang yang jerawatan itu biasanya karena minyaknya berlebih. Jadi perlu dikurangi dengan menggunakan sulfur ini. Kemudian bahan selanjutnya adalah benzoil peroksida. Jadi obat yang kandungannya benzoil peroksida. Benzoil peroksida ini berfungsi untuk yang pertama mampu melembabkan kulit, yang kedua mampu membersihkan kotoran di wajah kamu. Di dalamnya juga terkandung antimikroba, jadi mampu membasmi kuman-kuman penyebab jerawat. Nah, benzol yang obat-obat sebelum ini nih, asam salisilat dan sulfur, itu bisa kamu beli bebas di apotik, dan ini sering dipakai dokter dalam resep untuk kasus-kasus jerawat. Dan obat-obat yang tadi, asam salisilat dan sulfur, itu logonya hijau. Jadi bisa kamu beli bebas di apotik. Ya, kamu kalau misalkan mau di apotik mau beli, mbak mau beli krim atau gel untuk wajah yang isinya sulfur misalkan gitu, yang isinya asam salisilat gitu. Oke. Nah, kalau benzoil peroksida ini logonya warna biru. Apa artinya? Logo biru itu artinya obat bebas terbatas. Jadi kamu bisa membelinya bebas, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Karena benzoil peroksida ini terkadang menimbulkan efek samping. Efek sampingnya apa sih? Efek sampingnya biasanya iritasi, terus kulitnya kering, terus merah-merah, terus kadang juga beberapa bisa menimbulkan alergi, reaksi alergi. Jadi kalau mau beli ini, ya boleh di apotik. Nah, jika kamu menggunakan ini dan timbul iritasi ataupun alergi, sebaiknya kamu segera konsultasi ke dokter kesayangan kamu untuk mendapatkan solusinya. Oke? Dan lebih baik lagi jika kalau memang mau pakai benzoil peroksida, bisa juga kamu konsultasi dulu ke dokter baru mendapatkan obat ini. Oke, mudah-mudahan bisa membantu ya obat ini ya. Sebetulnya masih banyak obat-obat lain yang bisa mengatasi jerawat di wajah kamu. Tetapi obat-obat ini logonya adalah K dengan logonya merah, tulisannya K. Nah, obat ini adalah obat keras. Artinya kalau ada obat, kamu beli krim, terus kok logonya merah, nah, ini adalah obat-obat yang harus dengan resep dokter. Kenapa sih harus resep dokter? Tentu saja untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya efek samping obat yang bisa terjadi, dan juga bisa mengurangi potensi terjadinya reaksi alergi di wajah kamu. Oke, obat-obat apa aja sih ini yang logonya K sering dipakai dokter untuk mengobati jerawat? Nah, yang pertama adalah antibiotik. Nah, antibiotik ini digunakan untuk membasmi kuman penyebab jerawat. Nah, semua antibiotik itu bisa diminum maupun dioles. Dan semua antibiotik ini berlogo K dengan tulisan merah tulisannya emal. Logonya bulat, tulisannya K, warnanya merah. Nah, ini harus dengan resep dokter. Oke. Terus ada juga tretinoin. Nah, tretinoin ini fungsinya adalah mengangkat sel-sel kulit yang rusak, kemudian mempercepat pertumbuhan kulit yang baru.
Nah, jadi ini proses untuk regenerasi kulit biar jerawatnya cepat hilang gitu, terus juga cepat membaik kembali pakai ini. Tapi ini juga sekali lagi logonya K merah bulat dan ini harus dengan resep dokter. Nah, untuk apa sih? Ya tentu saja untuk menjaga agar tidak terjadi efek samping yang mungkin muncul dan reaksi alergi yang mungkin timbul gitu. Dan sebetulnya ada obat-obat lain seperti isotretinoin. Nah, isotretinoin ini obat yang biasa dipakai jika jerawat bandel banget udah pakai tretinoin, ternyata jerawatnya nggak hilang-hilang, masih banyak aja. Nah, pakai obat ini. Oke? Nah, itulah pembahasan kali ini tentang obat-obatan yang biasa diresepkan dokter dan bisa kamu beli di apotek tanpa resep dokter. Kemudian tadi pembahasan sebelumnya yaitu bahan alami apa saja yang bisa membantu kamu mengatasi dan menghilangkan jerawat. Dan yang terakhir tadi bahasan pertama yaitu sebab-sebab penyebab jerawat yang terkadang tidak kamu sadari. Semoga bermanfaat ya. Oke, sekarang tadi yang ada yang bertanya, mudah-mudahan kamu semua udah bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan kamu ya. Amin. Oke, siap lagi nih yang mau bertanya? Barangkali ada yang mau bertanya? Oke, saya tunggu ya. Yang pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah terjawab ya. Oke, barangkali bagi kamu nih yang sedang jerawatan, silahkan kamu bisa bertanya di sini di video live kali ini. Dan doakan ya teman-teman, mudah-mudahan saya bisa sering melakukan live ini agar kita bisa bersilaturahmi dan ada manfaat-manfaat mudah-mudahan yang ada di video-video live yang dilakukan ini. Amin. Oke. Apa ya? Oke, untuk membahas obat-obatan nih sambil nunggu pertanyaan. Sebetulnya bagi kamu kadang kan mau beli obat, aduh bingung obat apa ya, terus dosisnya gimana ya, terus tanya lagi, takut mau nanti malah muncul efek samping, malah jadi mukanya jadi jerawatan tambah banyak atau malah iritasi. Nah, aduh gimana nih? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, bagi kamu yang tinggal di Larangan atau kamu bisa kalau tinggal di Brebes, kamu bisa dapatkan obat-obat yang insya Allah bisa membantu kamu mengatasi jerawat kamu di Apotik New Medica. Oke, Apotik New Medica di sini di Larangan ada di Jalan Pramuka. Nah, kalau yang di Brebes ada di Pasar Batang. Jadi kamu bisa mendapatkan obat-obat jerawat di sana. Dan jika kamu ingin berkonsultasi tentang jerawat kamu, insya Allah kamu bisa mendapatkan konsultasi itu langsung dengan cara datang ke klinik Miu Permata Medica Dr. Intan. Oke? Nah, untuk kalau misalkan di rumah pengen anaknya sakit nih, tiba-tiba malam-malam panas, kejang pula, aduh harus gimana, apa panas turun nggak turun-turun, saya berusaha untuk membantu kamu semua insya Allah dan memberikan informasi-informasi kesehatan, dan kamu bisa dapatkan di channel YouTube saya yaitu dr.intan. Jadi Dokter Intan, kamu tinggal cari aja di YouTube Dr.Intan. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya minta doa dari teman-teman, mudah-mudahan apa yang dilakukan saya dan tim saya mudah-mudahan penuh dengan kebermanfaatan. Mudah-mudahan bisa menebar manfaat. Bagi saya sendiri mendapat manfaat dari silaturahmi dan kegiatan ini, bagi orang-orang di dekat saya, dan tentu bagi Anda semua yang walaupun jauh di mata tapi bisa dekat di depan kamera. Oke, yuk kita lihat lagi yuk pertanyaannya. Oke.
Oke, Indah Purwanti. Oh, mana? Indah Purwanti, makasih informasinya Bu Dokter. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terus ada Mila Jutek, terima kasih Bu Dokter. Salam sehat bermanfaat. Salam sehat bermanfaat. Thank you, thank you. Terus ada Ilham Terate. Terima kasih Dokter Intan. Sama-sama, kembali kasih. Terus ada Hikmah Ayu Fitriani. Cara ngilangin jerawat gimana ya dok? Aku dari dulu nggak hilang-hilang jerawatnya. Pengen bersih aja dari jerawat, udah pakai krim apa aja tetap nggak cocok. Nah itu tadi di depan tadi saya telah menerangkan tentang kebiasaan apa saja yang kadang tidak disadari. Jadi biar jerawat kamu hilang, mudah-mudahan jawaban ini bisa membantu kamu ya. Amin. Oke. Yang tadi kan telah disebutkan bahwa ada beberapa ternyata kebiasaan atau penyebab jerawat yang kadang tidak disadari. Mungkin kamu juga tidak menyadarinya. Nah, ini nih penyebab-penyebab ini harus kamu sadari. Setelah kamu sadari, rubah kebiasaan itu biar jerawat gak muncul kembali. Terus yang kedua, tadi telah dibahas juga tentang penggunaan bahan-bahan alami yang bisa membantu menghilangkan jerawat. Kamu juga bisa lakukan ini dengan rutin setidaknya seminggu sekali. Maskeran bisa pakai timun, bisa pakai madu, bisa pakai jeruk nipis, lidah buaya, atau bahan-bahan lainnya yang telah saya sebutkan tadi. Dan ini harus dirutinkan karena namanya juga bahan alami. Bahan alami itu harus sabar dan harus telaten dan dirutinkan. Baiknya minimal seminggu sekali atau kamu bisa mencobanya 2 kali seminggu. Terus yang ketiga, kamu bisa pakai obat-obatan sebagai pertolongan pertama dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan obat-obat yang telah saya sebutkan tadi. Kalau cara-cara ini sudah kamu lakukan semua dan kamu tetap jerawatan, baiknya kamu konsultasikan ke dokter. Nah, siapa tahu memang perlu obat-obat yang berlogo K tadi yang perlu kamu gunakan. Dan penggunaan obat-obat jerawat yang bandel ini memang harus dengan resep dokter. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan jawaban ini bisa membantu kamu ya. Kalau misalkan kamu ternyata baru masuk video ini, insya Allah nanti video ini akan di-save di Facebook. Mudah-mudahan nanti kamu bisa review lagi dan bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan kamu. Gitu ya. Oke, terus kemudian Indah Putri, oh thank you, love you too. Terus ada Dika Aji, cara ngilangin bekas jerawat pakai apa Bu Dokter? Cara ngilangin jerawat sebenarnya gini, proses di tubuh kita mempunyai proses regenerasi sel sebetulnya. Nah, jadi sebenarnya prinsipnya jerawat itu bisa hilang sendiri, tapi memang harus sabar. Dan biar regenerasi selnya cepat, ya tentu saja harus dibantu dengan apa? Dengan konsumsi makanan buah-buahan dan sayuran yang banyak, yang kandungannya vitamin A, vitamin B, C. Nah, itu mampu vitamin E juga, karena itu mampu membantu regenerasi cepat. Jadi dengan kamu bisa merutinkan setiap hari makan buah sayur, nah jerawat-jerawat bisa hilang sendiri sebetulnya. Tapi kalau misalkan kamu mau pakai obat biasanya yang disarankan yaitu untuk menghilangin jerawat ini yaitu hidroquinone sebangsa pemutih. Tapi kalau mau pakai ini nih, sebaiknya kamu harus konsultasikan ke dokter kesayangan kamu. Karena apa? Hampir semua obat-obat untuk ngilangin bekas jerawat itu golongannya golongan K atau obat keras yang harus dengan resep dokter. Kenapa? Karena penggunaan obat-obat pemutih penghilang jerawat yang kurang tepat itu biasanya bisa malah memicu pertumbuhan jerawat lebih banyak, bisa juga memicu iritasi dan peradangan. Jadi baiknya sih konsultasi ke dokter. Oke? Ya, terus ada lagi Pak M Warjajaja.
Mantap ya Bu Dokter, semoga bermanfaat buat masyarakat. Maju terus Bu Dokter, keep semangat, tetap semangat. Oke, thank you Pak Jaja, tetap semangat. Thank you ya supportnya dan waktunya. Oke, kemudian ya, bagi kamu yang masih punya pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan kamu di kolom komentar. Karena mungkin saya masih nunggu kamu nih. Kalau misalkan belum udah terjawab nih pertanyaan semua, kita akan sambung di video yang lainnya. Oke? Sekarang jam berapa sih? 5:30. Oke. Nggak sadar nih, ternyata kita tadi mulai jam 4:30. Sekarang ini sudah jam 5:22. Jadi hampir 1 jam. Hampir 1 jam kurang beberapa menit. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, saya masih tunggu nih pertanyaannya. Sebelum saya akhiri, barangkali masih ada yang bertanya. Oke, Sinta Aris Munandar. Oke, thank you ya atas waktunya. Thank you semuanya. Oke, masih ada lagi nih yang mau nanya? Oke. Masih saya tunggu nih. Oke, udah jelas ya kira-kira tadi. Ini insya Allah sih pembahasan kali ini sudah lengkap sekali tentang materi tentang jerawat, tentang penyebab, kemudian tentang bahan alaminya, dan tentang obatnya. Mudah-mudahan bisa membantu kamu semua ya, yang di rumah sana, yang sedang dalam proses pengen menghilangkan jerawat. Oke. Ya, kalau misalkan kamu nih mau bingung mau obatinya gimana, datang aja tadi ke klinik. Nanti kita bisa ngobrol langsung, konsultasi tentang jerawat dengan saya di Klinik Miu Permata Medika Dr. Intan. Atau kalau mau beli obatnya saja, krim-krim untuk jerawat, di apotik Miu Medika juga tersedia obat-obat yang bisa membantu kamu mengatasi jerawat sebagai pertolongan pertama tentunya. Oke? Oh, banyak yang melamaikan tangan. Halo, thank you ya. Oke, thank you. Gini ya. Oke, thank you atas waktunya. Thank you, gini ya, bener ya. Thank you. Oke. Mungkin kamu semua mau pada mandi nih, udah sore. Terus ada yang belum makan, jangan-jangan ada yang belum sholat juga. Ya udah deh, untuk video kali ini mungkin cukup sekian. Dan doakan ya, mudah-mudahan bisa ada video-video live selanjutnya yang tentu saja mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa membantu siapapun kamu di rumah yang mempunyai masalah-masalah tentang kesehatan. Dan jangan lupa ya, jika kamu menganggap video ini penting buat kamu, jangan lupa share ke siapa saja orang yang kamu sayangi atau siapa saja orang yang kamu kenal. Semoga manfaat yang didapat dari video kali ini mudah-mudahan tersebar luas, dan mudah-mudahan amal kebaikannya buat kamu dan untuk kita semua. Amin. Oke, thank you. Karena belum ada pertanyaan lainnya, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Oh, bentar. Melambaikan tangan. Halo, Emai Miko. Oke, thank you. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dr. Intan. Salam sehat, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai.